Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam kini masih melanjutkan tentang masalah memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Dan berangkat awak dari ayat yang sudah naik ke atas, yaitu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Berseru kepada Allah dengan wajah yang tertutup, demi menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu surga-surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Selamat, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Lah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikonan keluarga yang sukses itu, keluarga yang berhasil itu yang disebut dalam ayat qurrata a'yun. Jadi kalau ingin tahu Bapak Ibu bagaimana keluarga qurrata a'yun itu, akonyo sama-sama berkumpul di dalam sarugo. Bapaknya masuk sarugo, mandenya masuk sarugo, anaknya masuk sarugo, minantunya masuk sarugo, cucunya pun masuk sarugo. So, unsurnya lawak sampai dulu. Pertama azwaja, pasangan suami istri. Yang kedua unsurnya adalah zuriyah, yaitu anak cucu. Antara anak dengan cucu ada minantu. Lika mungkin lawak bercucu kalau lu minantu. Keberadaan cucu awak itu dek karena melalui minantu. Makanya minantu awak adalah keluarga awak. Tapi nama minantu yang jadi keluarga awak itu dari minantu padusi. Bab itu dia anak orang diserahkan juga anak awak. Beko bagau anak awak jo anak orang nan diserahkan awak nan awak restui pernikahannya tadi. Alahi anaknya tadi binyo bintinya karena awak, anak awak binyo kayahnya ke suami awak. Itu nan keluarga dalam Islam. Ini yang disebut keluarga bukan kaum, bukan suku, tapi adalah nasab. Kalau awak di Minang, keluarga awak dalam bentuk suku. Itu untuk dunia saja, untuk aratu pusatku saja tuh. Karena di Minang kok tanah sawah ladang kok baru sinang kamu warisi. Kami laki-laki tidak dulu. Jadi kaji pun tidak masalah aratu pusatku, masalah narako. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Di karitu awak kajawak caritu neraka, bukan haratu pusako. Nah, jadi ikulah keluarga yang qurrata a'yun. Bacanya untuk menjadikannya wa ja'alna lil muttaqina
imama, pimpin mereka semuanya, pandu mereka semuanya, tuntun mereka semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu dari orang yang bertakwa itu adalah orang-orang soleh. An-Nabiyyin, para nabi itu adalah orang-orang bertakwa. As-Siddiqin, orang sidik, orang benar, itu adalah orang-orang bertakwa. Asy-syuhada, orang yang gugur dalam membela agama, orang yang mati syahid, itu golongan orang bertakwa. As-solihin, orang-orang soleh, itu adalah golongan orang-orang bertakwa. Aulia Allah, wali-wali Allah, atau penolong-penolong agama Allah. Al-mabrur, orang-orang yang berbuat kebajikan, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi berbuat kebajikan, al-mabrur itu dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, yang mabrur diakhiri dengan ayat wa ulaika humul muttaqun. Nah, sekarang wakadi adalah soleh. Jadi bahwa menjadikan ayahnya soleh, mandenya soleh, anaknya soleh, minantunya soleh, cucunya soleh. Indah sulit dah. Indah perlu sekolah tinggi-tinggi, indah perlu jadi orang kaya, indah perlu jadi pejabat, indah perlu menjadi orang terkenal. Dialah orang masyarakat biasa. Asal ada dua unsur dalam diri keluarga awak. Pertama di dalam amanu, yang kedua di luar, yaitu perbuatan baik, amal soleh. Itulah yang disebut dengan orang-orang soleh. Coba kita buka kembali surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum bis-sholihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Kan tak payah sudah. Keluarga awak alhamdulillah muslim sadonya, tinggal kini menjadikan mereka orang-orang soleh, yaitu meningkatkan Islamnya menjadi orang beriman, lalu kerajunan elok-elok saja. Wallazina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan kerajunan yang elok amal soleh, lanudkhilannahum bis-sholihin, sungguh kata Allah memasukkannya ke dalam grupnya, golongannya orang-orang soleh. Nah, contohnya hasilnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, beri kabar gembira orang-orang soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa sesungguhnya bagi mereka sudah disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Contoh yang kedua, wal innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, demi umur, demi perjalanan hidup manusia ini, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang Jadi orang soleh tidak pernah merugi. Umumnya manusia itu adalah merugi, kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang soleh. Nah, sekarang awak rinci, ya, awak rinci ba'a imannya orang soleh itu, ba'a amalnya orang soleh itu. Mari kita lanjutkan surat yang kemarin, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 113 sampai 114. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil
mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman dan amal soleh itu rinciannya. Yang pertama kajian kepatang qaimah, tagak lurus, artinya jujur. Jadi kalau ingin Bapak Ibu menciptakan diri awak dan keluarga awak menjadi orang-orang soleh, syarat pertama adalah jujur. Kalau penduduk tidak bisa loh jadi orang soleh. Makanya ayat komuniko iman artinya tagak lurus. Maknanya adalah jujur. Nah kini lampi-lampi dari madima lah duto senang banyak gitu. Dalam rumah tangga duto, di pasar duto, di kantor duto, di masyarakat duto. Apa akan menciptakan orang-orang soleh? Contoh ibu-ibu jangan singgung lah ndak. Bagi contoh saja jawab soleh elok. Ma agi piti ma aja wa. Ndak do piti padahal ndak duto namanya tuh. Ndak duto nama tuh. Ma agi piti ma ada piti. Kan duto nama. Itu ringan baru tuh ma. Nan bareknya ba. Kok kemari orang tuh beko kece nama indah. Nah kece nama ndak do di ma. Itu baduto atau guru duto? La ilaha illallah. Dilarang berduto, malah dia jadi guru untuk berduto. Kok kemarin orang tu kekecilan mana di rumah? Atau balom menjadikan keluarga orang soleh di hati rumah saya induk aja di guru. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kajian yang kemarin. Makanya kuncinya, ulang lah ya, kuncinya orang yang bisa jujur hanya orang yang merasakan, menghayati firman Allah surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat nangka ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju biha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas alas. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu, yaitu Allah bersama jawab di masa saja awak barado. Dan Allah melihat segala sesuatu dan awak karajokan. Nah, orang yang merasukan kehadiran Allah selalu bersama dia, itu orang yang tidak mungkin baduto. Itu orang yang bisa jujur. Sebagai contoh kemarin, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah lalu ingin menjadi pegawai, bukan sarjana dengan keahliannya, tapi yang dicari adalah orang yang jujur, yang dapat cuman seorang anak gembala, hamba sahaya. Jang, jual kambing sikuna. Ayah Pak perlu kambing sikuna. Maaf Pak, anda bisa mau jual Pak. Iya Pak perlu mana jual sikuna. Indah ambu punya udah Pak, baca bukan menjual. Yang punya majikan ambu udah itu doang jual lah siku. Beko kecil majikan kambing hilang siku atau dimakan dek serigala. Acak anak tadi Pak, bara jumlah kambing nambu ke balon kini. Gua kenapa dapat kambing banyak gua? Anda tahu gimana majikan nambu tu doang. Kalau tidak tahu yang jual 2-3 kan lebih pitihnya beko. Antuk selalu mangal ada dia tahu yang belum tidak tahu bara jumlahnya doh. Kalau majikan nambu yo ndak tahu dah Pak. Allah ba'a.
Jadi tidak perlu security, tidak perlu polisi, tidak perlu CCTV. Tuhan malah nukang. Iyo kadang-kadang awak kami kucing-kucingan jo polisi, kucing-kucingan jo security, kucing-kucingan jo CCTV. Kalau orang pun tidak perlu, orang mana saja awak kan maju nyobain, diawasi oleh Allah. Ada contoh satu lagi, seorang kiai memiliki 50 orang santri. Dari 50 orang santri tadi, satu orang mendapat perhatian khusus dari kiai, sehingga yang lain cemburu. Sampainya protes, Pak Kiai kok tidak adil ke kami? Tidak adil banget. Ya masa murid Pak Kiai, santri Pak Kiai 50 orang sadonya. Nah, tapi dari 50 orang ada salah seorang dari kami nambah samuga, nambah 50 apa perhatian Pak Kiai agak berbeda kanyo seketek daripada kami. Seakan-akan ada anak tiri anak kandung siko. Oh, jadi kalian tidak senang dengan mereka cemburu? Tentu ya, kami kan sama, kami kan menjalankan kewajiban di bawah Pak Kiai tak itu pilih kasih dalam murid-murid Pak Kiai. Jadi kalian ingin tahu ya. Nah, baiklah, kumpul saudanya, kumpul kawan-kawan kalian saudanya. Lah berkumpul kali 50 orangnya. Setelah berkumpul disuruh pulang dari Pak Kiai kali 50-nya. Ini kalian pulang ke sadolahnya. Bunuh kalian pulang, mencari ayam siku seorang. Kalau ada ayam kalian bawa kemari. Kalau tidak ada ayam Bali ayam, dah tu bawa pisau tajam cek. Lain ngerti? Baik Pak Kiai, lah pulanglah. Pulang. Lah berkumpul kali 50-nya membawa ayam hidup siku seorang dan pisau tajam cek. Kini bagi kalian tugas kata Pak Kiai. Kau jalankan uang bagi kalian waktu setengah jam ya, setengah jam mesti kerja sudah. Yaitu kalian dabih ayam kau dengan syarat indah donan mali itu syaratnya. Kalian dabih ayam kau dengan syarat tak ada yang mali. Waktu kalian setengah jam, ayo berangkat. Lebay donan ke bawah kolong, donan ke bawah jembatan, donan ke dalam sama, macam-macam lah dicari kita sampai. Jadi kamu kau kanan kiri ke belakang tak ada orang, di bantai. Kata itu saja. Dalam waktu setengah jam berkumpul kali 50-nya. Sampai 29 ikut lah takulai kapalo ayam. Badai takulai. Deklah pada biaya lah gantung mereka itu juga kepala dia lah dibantainya sampai 29 ikut. Awak di mata di membantai, awak sinan Pak Kiai. Awak di mana? Awak sinan. Dia awak bawa kau nak membantai ayam. Ada setengah siku lega. Kau nak bantai kan aku suruh dah biar ayam tadi. Maaf Pak Kiai, bukan ambo nak menjalankan perintah Pak Kiai. Syaratnya itulah yang payah untuk melakukannya. Kata Pak Kiai tadi dah biar ayam kau tak ada yang melihat. Wah ibu kasinan ada je melihat. Wah ibu kasih tu ada je melihat. Wah kasinan ada je melihat. Pokoknya lah setengah jam tu mencari 5 sampai yang tak ada melihat. Ternyata ada je nak melihat. Sia kecil Pak Kiai nyo jawab pas nyo menjawab Allah tadi sampai 29 ikut kepala ayam nang takulai. Kini kurang nama dabiahnya kepala nang takulai ledek mana. Kan orang ikut nang kalian makasih ndak? Iyo Pak Kiai. Itulah keistimewaannya daripada kalian. Kalian baru belajar ilmu tauhid, nantinya Allah bertauhid. Awak baru belajar agama, nantinya Allah bagamo. Jadi agama itulah menjelma dalam dirinya. Maka dari itu tidak usahlah sombong dengan ilmu yang awak miliki. Alun tentu bagi menjelma dalam diri awak. Makanya inti agama itu adalah perilaku awak. Inti agama itu adalah akhlak awak. Sehingga Nabi Muhammad apa yang dikecilkan oleh Allah, beliau lakukan sampai Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Jadi orang yang bisa jujur itu adalah orang yang merasakan kehadiran Allah selalu bersama dengan dia, dan dia merasa dilihat oleh Allah apapun yang berkatakan. Jadi baka baduto, baka wanda anda jujur. Di maka itu dek merasa kehadiran Allah itulah makanya jujur. Sekarang kita masuk yang kedua. Kembali kepada surat Ali Imran tadi. Ayat 113 114. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua sesudah qaimah adalah yatluna ayatillahi ana al-laili. Lai bahasa apa? Ulang ya. Yang kedua sesudah qaimah adalah yatluna ayatillahi ana al
al-laili. Itulah ciri-cirinya orang soleh tadi. Di samping ini adalah orang yang jujur, dia adalah setiap malam selalu membaca ayat-ayat Allah, setiap malam membaca Al-Quran. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong tukian pandangan dake, artinya wak calik keluarga wa. Lai bara orang Bapak Ibu dalam keluarga wa nali membaca Al-Quran setiap malam. Makanya mau katakan saja kapatang, awak kaji masalah itu bukan mencari aib keluarga, mencari kekurangannya supaya awak benahi. Makanya di Minangkabau dahulu adalah gudang ulama, di Minangkabau adalah gudangnya orang-orang soleh. Kenapa? Walaupun lampu toko hitam lubang hidung be asoknya, namun lalu awak malam hari di muka rumah orang selalu tadanga orang membaca Al-Quran. Kini sataran-taran lampu listrik tidak nampak di orang Al-Quran. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di sekolah awak bakal menjadi orang soleh, membaca Al-Quran saja tidak ada waktu. Jadi orang soleh itu setiap malam baca Al-Quran. Boleh siang awak ke sawah, boleh siang awak ke para, boleh siang awak ke pasar, boleh siang awak ke kantor, boleh siang awak ke bengkel, boleh siang apa saja ke Jawa. Tapi malam hari kita sibukkan diri kita ana al-laili, waktu malam sibuk dengan yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Dalam nyanyi sada senandung doa Al-Quran, warzuqani tilawatahu ana al-laili. Ini dia. Jadi ana di sini bukan ana saya, ana artinya waktu, lail artinya malam. Jadi waktu malam, di setiap malam dia baca Al-Quran. Sekarang mari kita bukaan rasionya Bapak dan Ibu. Jawab tanya boleh lebih. Yang ada dalam rasa ini kalau orang sholat sadanya kong. Jadi dia elok, mau jawab saya elok, la ilaha illallah. Guru tidak boleh dia elok boleh suawa. Dan dalam ruangan saji kau lagi sholat sadanya kong. Lai, alhamdulillah. Kalau awak sholatnya seorang awak mengarajuan barada pe. Cie, sehari barada. 5. Ndak sholat neraka sakor. Masalah kakum bi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Alai awak sholat cuma seorang awak ngarajuan cie dapatnya sehari 5. Kini awak ingin banyak dapat dari sholat. Awak baik sholat berjamaah barada pe. 27 sehari. Ndak kali 5 jawabannya nak bertanya kali 5 awak dah suruh mengalir. La ilaha illallah. Mampu mampu sih ndak kau dah. Barat syarat titik 5 soal. Nah, yang kedua tanyamu Bapak Ibu yang ada di sini, lai suku beimpak. Lai suku bersedekah. Barada pe. Ndak tahu kan? Kalau berimpak bersedekah, sekali tanam tumbuh 7 tangkai. Tangkai berbuah syarat bukan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Nah, barangkali Bapak Ibu bertanam sehari. Nah, kalau sekali sehari ya 700 dapat. Kalau 2 kali sehari dapat 1.400. Kalau sekali sepakan ya sepakatlah 700. Paham kan? Paham. Kan? Nah, sekarang Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran
Satu huruf barang apa? 10 kebaikan. Satu halaman. Masya Allah, itu hebatnya orang soleh. Jadi walaupun ndak kayu, ndak bapitih, nak disodakokan, tapi dia punya tabungan akhiratnya. ATM-nya nyuisi setiap malam. Apalagi wandai wanjus. Sehari 1 juz, barah tu tabungan akhirat. Maka Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu manusia selalu berada dalam keadaan merugi kecuali orang-orang soleh yang tidak merugikan waktunya. Setiap malam sibuk membuat tabungan akhiratnya, mengisi ATM-nya. Coba Bapak Ibu kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ingat tadi Bapak Ibu, siapa yang disebut orang-orang yang soleh? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, karena imannya lah, makanya selalu membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, terutama malam hari karena siang sibuk bau sahur. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang sibuk siang malam untuk dunianya, maka itulah orang-orang yang merugi. Di Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam keluarga wa indah adu nama ngaji do, indah adu yang membaca Al-Quran do, maka keluarga Bapak dan Ibu disebut dalam Al-Quran keluarga khusranul mubin. Namanya tadi khusranul mubin, keluarga yang merugi yang nyatu, tarang-tarangan ruginya. Ayo kita buka surat Az-Zumar, surat 39 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah keluarga yang nyata. Di samping indah jujur, indah luar dua kata untuk membaca Al-Quran. Jadi namanya bukan keluarga Qurrata A'yun, tapi namanya keluarga khusranul mubin, keluarga yang nyata-nyata kerugiannya. Walaupun penuh dengan sarjana, walaupun penuh dengan orang kaya, walaupun jadi pejabat, tapi tidak ada waktu untuk Al-Quran. Makanya orang soleh itu tidak perlu kaya, tidak perlu jadi pejabat, tidak perlu jadi orang terkenal, tidak perlu bersekolah tinggi, tapi dia lihai untuk memanfaatkan waktunya. Siang baru sahur apa adanya, tengah malam sibuk mempersiapkan ATM untuk hari esoknya. Makanya satu huruf dikasih 10 kebaikan. Satu halaman cukup bekuetong di rumah, apalagi 1 juz.
Jadi beralasan Nabi Allah mengatakan Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu tamatkan sebulan sekali. Walaupun tak bisa awak baimpa, walaupun tak bisa awak nalain segala macam bagai. Dengan cara ini kita punya tabungan akhirat yang luar biasa besarnya. Nah, karena waktu lah masuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kini pikirkanlah diri masing-masing, keluarga awak, iole termasuk keluarga Qurrata Ayun atau keluarga yang khusranul mubin, rugi yang paling nyata. Demikian saja kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.